Assalamualaikum, aku Rahma, kembali lagi di video review buku sama maminya Atar. Dan buku yang bakal aku review kali ini adalah bukunya dari Dewi Lestari yang berjudul Aroma Karsa. Ini dia bukunya, Aroma Karsa. Tapi sebelum lanjut ke videonya, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya biar aku tambah semangat bikin video baru buat teman-teman semuanya. Kalau udah, kita langsung aja ke review bukunya. Oke, jadi buku yang bergenre mystery adventure ini berkisah tentang pencarian sebuah bunga sakti yang konon katanya mampu mengendalikan kehendak. Bunga yang pada awalnya hanya diyakini sebagai sebuah dongeng, tapi ternyata karena ditemukannya lontar kuno warisan dari neneknya Raras Prayagung nanti yang akan diceritakan di buku ini, maka Raras ini meyakini bahwa bunga ini beneran ada dan akhirnya membuat Raras ini terobsesi untuk mencari bunga tersebut. Maka bertemulah Raras ini dengan tokoh Jatiwesi, seorang lelaki yang memiliki kemampuan penciuman luar biasa sehingga dijuluki si hidung tikus karena bisa mengendus bau sekecil apapun meskipun dari barang-barang yang menurut penciuman orang biasa tidak berbau, tapi Jatiwesi bisa membawi barang-barang atau aroma tersebut gitu. Dan kemudian nanti juga ditemukan sama tokoh yang bernama Tanaya Suma, anak tunggal dari Raras Prayagung. Nah, jadi 3 tokoh utama ini memang yang sering diceritakan dalam buku ini, Raras Prayagung, Tanaya Suma, dan juga Jatiwesi. Nah, yang paling aku suka dari ketiga tokoh itu adalah Jatiwesi. Nah, kemudian Raras Prayagung ini seorang perempuan yang punya tekad kuat, bekerja keras, dan juga gak pantang menyerah gitu kan, sampai dia bisa mencapai apa yang menjadi tujuannya. Kemudian ada Tanaya Suma. Kalau Tanaya Suma ini sosoknya itu di awal-awal dikisahkan, kalau aku sendiri ya ngerasanya kesel sama sosok Tanaya Suma ini. Kemudian masuk ke bab-bab berikutnya, rasa kesal itu hilang gitu, jadi biasa aja lah gitu, nggak kesel lagi gitu. Tapi kemudian udah menjelang akhir beda lagi gitu kesannya, pokoknya gitu. Itu sosok Tanaya Suma tuh bisa digambarkan seperti itu. Nah, buku ini tuh meskipun ada 700 halaman, bacanya tuh nggak ngebosenin, karena setiap baca dari bab per babnya itu rasanya itu kayak ngupas lapisan bawang gitu. Ketika kita disuguhkan dengan misteri tertentu, nanti kita disuguhkan lagi dengan jawabannya sedikit demi sedikit gitu. Disuguhkan lagi misteri kecil, nanti dibuka lagi sedikit demi sedikit. Jadi akhirnya tuh pengen terus baca, pengen terus tahu akhirnya tuh kayak gimana. Dan ternyata antara misteri yang satu dan yang lainnya tuh berkaitan satu sama lain, dan sampai akhirnya tuh di endingnya tuh merasa, oh ternyata tuh si ini tuh begini, si ini tuh begitu gitu kan. Nanti juga diketahui sebetulnya siapa itu Jatiwesi, kenapa dia mempunyai kemampuan seperti itu, siapa itu Tanaya Suma gitu. Nanti juga bakal diketahui di akhir dari buku ini gitu. Ini sebetulnya buku yang lama ya, terbitan lama tahun 2012. Aku sebenarnya udah punya lama juga, tapi baru aku selesaiin baca di bulan kemarin, baru aku mulai baca lagi di bulan awal Januari sampai akhir Januari sampai awal Februari gitu. Tapi menurut aku ini masih sangat worth it untuk dibaca gitu. Waktu itu bukunya itu selalu mejeng di rak bestseller gitu ya buku ini tuh. Dan ternyata buku ini tuh awalnya diterbitkan dalam bentuk digital. Jadi di Lestari itu menerbitkannya secara bertahap, seminggu 2 episode gitu. Dan setelah sebelum episodenya tamat secara digital, terbitlah buku ini. Tapi tidak menyurutkan minat pembeli dan minat pembaca dari karyanya di Lestari, karena memang bagus banget sih ini bukunya gitu. Jadi pengen baca terus buku ini kayak gitu. Dan aku sukanya dari buku karyanya di Lestari itu, kerasa banget totalitas yang dilakukan sama di Lestari. Bahkan dalam menulis buku ini pun dia itu
sampai mengikuti kursus membuat parfum di Singapura gitu, dan juga melakukan riset-riset ke tempat lain. Kan ya nanti baca deh, aku takut spoiler soalnya gitu kan. Jadi kerasa banget totalitasnya, sampai terus melakukan riset ke beberapa tempat yang ada kaitannya dengan cerita di buku ini kayak gitu. Dan aku juga salah satu yang bikin aku suka sama buku ini karena baca buku ini tuh bikin aku dapat banyak pengetahuan baru gitu kan, tentang perfume, tentang banyak hal lah pokoknya. Ada istilah-istilah baru yang aku juga temu di bukunya Dewi Lestari kayak gitu. Jadi mungkin itu aja review buku kali ini. Kalau teman-teman yang juga pengen baca bukunya, pengen beli bukunya, nanti aku cantumkan link pembeliannya di kolom deskripsi. Makasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.